di sini ya Bu ya. Ya boleh. Ya, Bapak Ibu, selamat boleh, kembali di ada alatnya di sana. ruang ini, tempat di mana kita akan menyiapkan gallery walk. Pak Hadi sudah menyampaikan ada 8 kelompok yang sudah menempelkan karyanya, RPP-nya. Masih sekitar 7 lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, 5. Bapak Ibu yang sudah 6, selesai, sudah memasang ada di teman-teman tadi. hasil karyanya, boleh jalan-jalan begitu ya. Melihat karya kelompok lain sambil membawa post-it untuk ditulisi komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan atau saran yang positif yang akan membuat karya dari rekan-rekan kita itu menjadi semakin baik, bisa ditempelkan, bisa berdialog, berdiskusi, mari. Oke, sekarang Bapak Ibu yang sudah menempelkan, mohon untuk dijaga. Satu penjaga. satu penjual ya. Betul, ada Ya, harus yang menjaga. salesperson di situ. Ya, ada yang boleh teriak-teriak. Ayo, RPP dan Bahasa mengundang ya. Indonesia. Silakan mengundang orang-orang yang lewat di sekitar kita supaya berbelanja, datang ke datang ke galeri kita. Betul. Jangan lupa ketika belanja dipastikan membawa uang. Ini uangnya saya beri berupa post-it ya. Yang belum membawa silakan. Setiap kelompok harus ada tim marketingnya itu Pak Mahdi. Iya. Supaya laku. Jangan sampai ada. Berarti diminta uangnya yang merah loh Pak. Ya. Yang merah 100.000. Silakan. Ya, silakan. Oh, ada yang gambar ikan. Sambil berbelanja, silakan ditulis di sini pertanyaannya. Pertanyaannya jangan lupa. Bapak jaga apa belanja? Belanja ini silakan. Nanti kalau punya pertanyaan ditulis di sini. Tempelkan ya. Nulis, tempelkan mana yang dikunjungi. Ya. Siapa galerinya yang paling laris itu berarti promosinya hebat. Yang tidak dikunjungi tolong ditarik ya para pembeli supaya datang ke galeri masing-masing. Ya, itu sudah ada yang membeli 1, lumayan. Siapa yang belum? Silakan kalau mau belanja Pak. Nah, mengunjungi siapa pun yang kelompok lain ya Pak ya. Pak ini murah-murah Pak. Usahakan mengunjungi kelompok lain, jangan kelompoknya sendiri. Ayo semua belanja, tidak boleh duduk. Ada. Selotip ya. Tadi di mama. Sebentar Pak. Yang bawa selotip mana ya? Oke. Pertanyaan boleh? Oke. Ya, selotipnya. Nah. Ya. Boleh. Ini Pak. Tempatnya di mana? Silakan cari tempat yang strategis supaya banyak pengunjung.
Yang menjaga galeri jangan lupa jika ditanya harus menjawab. Pak Hadi, Nggih, Bu. apakah boleh saya meminta satu satu kelompok ini untuk mempresentasikan begitu? Saya boleh, Bu. agak jealous ini, agak iri, nggak bisa ikut lihat-lihat ini. Bisa, Bu, bisa. Ini dari ya, Oke. ini dari galeri nomor berapa? Ini Pak Hendrik mana Pak Hendrik ya? Ya, siapa? Pak Hendrik ini dari IPS, kelompok IPS ini ya. Ya. Silakan siapa yang ini yang jualan siapa ini ya? Nah, silakan sini. Penjualnya? Bukan. Penjualnya siapa ini? Kelompok Penjualnya siapa ini? baru dandan ala Oh, Korea ini dan galerinya ala kok ditinggal Kuda ya? Lumping. Bu Erna. Sini Bu, Bu Erna. silakan dipresentasikan. Ini, sini Bu. Langkah-langkahnya bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, saya Emi Palupi dari Malinau, Kalimantan Utara. Wow. Di sini kami mengangkat tentang perubahan sosial budaya dengan judul poster Perubahan Pengaruh Budaya Korea terhadap kaum milenial Indonesia. Di sini kami menampilkan tentang poster, yaitu dari perubahan dari budaya tradisional yang kemudian berkembang para anak muda atau kaum milenial itu yang beralih ke budaya Korea atau yang sekarang lagi tren dengan K-pop. Mungkin ada Bapak Ibu yang suka nonton drakor juga, berarti itu salah satu yang terpengaruh. Posternya keren tuh, Bu. Terima kasih, Bu. KD-nya Untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis tentang perubahan sosial budaya. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan prabaca. ya. Di sini kami meminta siswa untuk mengamati poster tersebut. Yang kedua, siswa membuat pertanyaan dari poster menggunakan Adik Simba. adik Simba. Bagus. Tidak usah dijelaskan ya Bu adik Simbanya karena terlalu panjang. Iya. Sudah tahu ya. Kemudian, ya, kegiatan kedua adalah ketika membaca, siswa diminta mengumpulkan informasi tren Korea yang paling banyak digemari oleh kaum milenial dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, Menggunakan pengatur di sini grafis apa Ibu? menggunakan pengatur tahu grafis bagaimana, ya. berupa tahu, ini yang kedua ingin Bu, tahu, ingin, dan bagaimana. Ini Ya. tadi salah dalam Terbalik penempatan. ya. B-nya di Ya, sana. terbalik. Ya. Harusnya tahu, ingin, bagaimana. Ya. Kemudian Oke, yang bagus. ketiga, kegiatan pasca baca, yaitu yang pertama siswa menganalisis dampak apa dari pengaruh budaya Korea bagi kaum milenial. Dan yang kedua, kegiatan pasca baca, siswa mempresentasikan hasil diskusi tentang pengaruh budaya Korea. Dan di sini kami menggunakan pengatur grafis, yaitu masalah di mana siswa itu dapat menganalisis dampak dari pengaruh Korea tersebut. Yang kedua, yaitu solusi. Jadi pengatur grafisnya masalah dan solusi. Dan Solusinya solusi. apa? Mereka berdiskusi tentang pengaruh dari budaya tersebut. Demikian dari poster ini untuk kelompok kami. Yang pertama adalah Bapak Sutaryono. Ini dari Bulungan, Kalimantan Utara.
Yang kedua Pak Jafar Sabarudin dari NTT. Yang ketiga Ibu Erna Puji dari Bulungan. Pak Yoyo Ardianto juga dari Bulungan, dan saya sendiri Emi Palupi dari Malinau. Kalbar. Bu Kalimantan boleh Utara, Bu. bertanya, Boleh? kegiatan ketika bacanya bagaimana tadi Bu? Pakai yang grafis itu ya? Pakai yang pengatur grafis, tahu ingin bagaimana? Ya, Yang dibaca adalah mengumpulkan informasi, itu berarti mencari bacaan, mungkin video dari artikel berbagai juga. sumber ya, artikel ya. Ya, ya. Ya, oke. Bagus Ibu. Tepuk tangan untuk kelompok budaya Baik, terima kasih. tradisional Demikian. VS tradisi Korea ya. Ya. Perubahan sosial. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Oke, terima kasih. Ini dari kelompok, ada satu lagi Bu yang ingin presentasi dari Ya. kelompok IPA B. Mari, saya Tapi senang belum ada sekali. pembelinya Bu ini Bu. Saya yang pertama kalau begitu. Respon di oven Pak, baru keluar dari oven Pak, jadi belum ada pembeli ya. Saya yang pertama Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, kami dari kelompok IPA B akan menjajakan atau memasarkan jualan kami terkait dengan tata surya. Jadi sumber bacaan kami dari National Geography, judul Teori Konspirasi, Beda Jejak Kaki Neil Armstrong di Bulan. KD 3.11, kelas 7, Sistem Tata Surya. Jadi ini kami sajikan gambar seperti ini. Pada kegiatan prabaca, siswa diminta mengamati gambar dan menyampaikan tanggapan tentang gambar tersebut. Strateginya kami menggunakan model Fryer, yaitu dalam tengah kotak yang di tengah adalah tentang bulan. Kemudian di samping-sampingnya definisi, karakteristik, contoh, dan bukan contoh. Jadi situ peserta didik diminta untuk menuliskannya dengan menggunakan model Fryer. Kemudian pada kegiatan ketika membaca, prosedurnya siswa diminta untuk menemukan informasi dari sumber bacaan dengan strategi adik Simba. Di mana di situ ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Harapannya di sini peserta didik dapat kemudian berpikir kritis ya. Critical thinkingnya dapat dipakai untuk merumuskan adik Simba tersebut. Kemudian pada kegiatan pasca baca, prosedurnya siswa diminta untuk menceritakan kembali hasil bacaannya menggunakan strategi TIP. Apa yang kamu ketahui, apa yang ingin kamu ketahui, dan apa yang akan kamu pelajari berikutnya. Ini kelompok kami dan please come to me untuk membeli jualan kami. Terima kasih Bapak Ibu. Begitu Ibu. Mungkin ada pertanyaan Bu Mega untuk Ya, terima kelompok IPA. kasih untuk kelompok IPA ini ya, atas surya Sama-sama. tadi. Fryer modelnya kenapa hanya bulan ya Bu di tengah, bukan tata suryanya? Tadi saya miss mungkin ya, saya teralihkan. Memang ini tadi di bulan ya. Jejak, Iya, Bu. Jejak ya, Neil Armstrong jejak di bulan. Betul. Neil Armstrong di bulan itu tercakup dalam KD 311. Di situ ada salah satunya adalah bulan, Bu ya. Betul, Jadi kami betul. mengambil Ya, materi bulannya. itu tadi saya agak miss gitu. Terima kasih Ibu, bagus sekali. Sama-sama Ibu. Satu lagi Bu dari bahasa Inggris supaya adil katanya. Bahasa Inggris mana? Bahasa Inggris? Habis ini Ingin bahasa tahu Indonesia juga boleh Pak. presentasinya mana? Yang mana? Ini silakan Ibu.
Bahasa Inggris ya. Yang jualan siapa ini? Ibu ya. Ibu Dewi. Oh silakan Ibu. Ya. Ya, terima kasih banyak. BPS ini Ibu. Kami mengambil teks ini untuk mungkin bagi penutur asli ini levelnya adalah level 1. Tapi untuk kita di Indonesia ini ada kebetulan KD yang sesuai yaitu di kelas 7 KD 3.6 mengenai profession. Di sini ada cerita yang berjudul Billy to the Rescue. Cerita ini menceritakan tentang fire engine, karakter fire engine yang memiliki perasaan seperti itu. Jadi untuk ya di karakterisasinya dia sebagai makhluk hidup seperti itu. Lalu ini untuk kaitannya dengan AKM, kontennya yaitu fiksi, level kognitifnya yaitu interpretasi dan integrasi, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Di sini kami menekankan pada perubahan sikap Billy sebelum dan sesudah ada peristiwa tertentu yang menjadi klimaks dari cerita ini. Kemudian, bagus. Ya, kemudian untuk kegiatan prabacanya, kami membuat prediksi. Mungkin anak-anak nanti memprediksi apa ya ini fire engine ini apa? Apakah ceritanya tentang struktur mesinnya, bentuknya, warnanya atau apa seperti itu. Jadi mereka bebas mengeksplorasi dan mungkin akan ada jawaban out of the box yang bisa menghangatkan suasana. Di pengatur grafisnya kami pakai mengaktifasi pengetahuan siswa sebelumnya untuk mengajukan pertanyaan pemantik. Jadi apa yang kamu sudah ketahui tentang fire engine seperti itu. Kemudian untuk kegiatan ketika membaca juga sama menggunakan prediksi karena tadi fokus di AKM-nya yaitu inferensi membandingkan sebelum dan sesudah terjadi sebuah konflik dalam cerita narasi ini. Dan pengatur grafisnya kita juga gunakan rantai peristiwa. Agar nyambung untuk kegiatan pasca bacanya, kita menganalisis plot dan pengatur grafisnya juga kita gunakan kembali rantai peristiwa. Demikian Ibu, terima kasih. Demikian Bu Mega, luar Tepuk biasa. tangan dulu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok bahasa Inggris. Iya, berarti bahasa dari bacaan yang dipilih bahasa Inggris ya Bu ya? Ya Ibu. Ya, Bahasa Inggris. Sip. Terima kasih. Terima kasih. Bagus. Ya, Billy to the rescue ya. Ya, saya juga senang cerita itu. Ya sederhana tapi ini sekali runut dan bisa dieksplor, bisa dikembangkan dengan banyak versi menurut Betul, saya. dan profesi itu agak jarang dibuka begitu ya Ibu. Ya, terima kasih. Dari Satu bahasa lagi Indonesia Bu. mungkin ya Ya, Pak? bahasa Indonesia ini. Kurang satu Bu. Bahasa Indonesia supaya adil. Supaya ada perwakilan dari Ya, semua bahasa Indonesia mana yang siap? kelompok. Mana ini penjaga Bidang studi. galerinya ini ya? Siapa? Semua Siapa belanja penjaga ya Pak? galerinya? Siapa? Oh ya. Bahasa Indonesia siapa Ibu mewakili? Silakan Bu dipresentasikan. Yang mana? Yang ini apa yang ini? Oke, silakan. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Kami wakil dari kelompok Bahasa Indonesia. Pada tugas kali ini kami menentukan cerita dari mana ya? Teks fantasi. Aku, Iya. oh, Aku bukan anak kutukan. ya. Judulnya Kemudian- provokatif ya Bu. Iya. Kemudian untuk pra membaca yang kami lakukan langkah-langkahnya. Yang pertama menanyakan kepada siswa, pernahkah membaca komik? Kemudian membagikan link kepada siswa untuk memilih salah satu cerita fantasi. Yang ketiga, guru memandu siswa untuk membuka link dan memilih satu cerita yang disukai. Kemudian yang kedua,
di ketika membaca. Yang pertama, langkah-langkahnya siswa membaca cerita yang sudah dipilih, kemudian siswa menemukan kosakata baru dalam cerita tersebut. Karena memang ada beberapa kosakata yang kami baca tadi. Kemudian yang ketiga, siswa menemukan tokoh dan karakternya. Kemudian di pasca membaca, siswa mendiskusikan tentang tema, kemudian alur cerita, setting, dan amanatnya. Barangkali itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini KD-nya apa ya Bu? KD-nya tentang cerita teks cerita fantasi. Terbalik ini, Bu. Oke, saya tadi terlewat itu ya, cerita teks fantasi. Judul cerita ini kan bukan satu-satunya cerita yang dibahas berarti ya Bu, karena tadi siswa diminta untuk juga memilih ya Bu? Iya, siswa disuruh untuk memilih, tetapi kita membuat kesepakatan dengan siswa karena biar apa namanya seragam begitu, maka kami di sini menentukan ceritanya satu judul saja untuk dibaca bersama. Bersama ya Bu. Ini merupakan apa? Pemaparan awal mungkin ya supaya mereka tahu, wah ada banyak. Yang berikut-berikutnya mereka bisa memilih dan membaca sendiri. Terima kasih Ibu. Bagus. Sama-sama, terima kasih tepuk tangan. Tepuk tangan untuk bahasa Indonesia. Dan ini Bapak Ibu pengawas termasuk harus betul-betul mencermati model ini ya yang ditampilkan oleh teman-teman. Ini nanti pada saat melakukan proses di lapangan, nah inilah RPP nanti itu yang berbasis literasi itu yang seperti apa, kita bisa melihat dari langkah-langkahnya. Bapak Ibu bisa memberikan bimbingan kepada Bapak Ibu guru di lapangan yang memang belum mendapatkan materi tentang membaca intensif dan ekstensif ya. Sekaligus menumbuhkan kompetensi mereka dalam mengembangkan kegiatan membaca intensif dan ekstensif di lapangan. Ya. Pak Hadi, ya, Bu. Mungkin bisa bertanya saya kepada Bu Kartini. Kartini, iya ya, tadi yang apakah bertanya. sekarang pertanyaan sudah terjawab ini? Ini saya langsung saja ke Bu Kartini, monggo. Bu Kartini, apakah terima pertanyaan kasih. tadi sudah Terima terjawab? kasih Bu. Ibu Mega yang terhormat ini. Sudah dapat keliling tadi melihat semuanya dan saya sudah paham betul bahwa terintegrasi ya Bu ya. Iya betul. Berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Sampai kadang-kadang kita tidak tahu di mana mulai dan berakhir MI dan ME-nya ya. Sudah langsung jadi satu. Jadi satu, ya. Kadang-kadang ada kata kunci ini yang menonjol sekali. ME-nya karena siswa memilih sendiri. Ada yang kadang MI-nya yang menonjol informasinya padat begitu, kegiatan kognitifnya banyak, ada pengatur grafis yang dipakai bahkan di setiap langkah. Misalnya seperti itu mungkin nanti bisa diperkaya dengan pengalaman di lapangan, refleksi kita bagaimana, apakah kegiatan-kegiatan yang kita rancang itu berguna dan menyenangkan untuk siswa. Nah, Bu Mega, kami sangat berterima kasih karena kan ini betul-betul bekal ilmu bagi kami, bagi saya sendiri, teman-teman mungkin pengawas, karena kan kami tugasnya mensupervisi dan evaluasi monitoring ya Bu, biar kami tidak salah ya Bu. Guru yang sudah benar nanti kami salahkan gitu, kalau sudah melihat seperti ini ya kami akan justru mendorong ya Bu ya. Ya, memberikan saya motivasi. juga belajar tadi dari berbagai presentasi di Gallery Walk,
Belajar bahwa wow, oh begitu ya. Terima kasih Ibu dan Nggih, terima terima kasih. kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kerja keras Tepuk menyiapkan tangan RPP. untuk Bu Mega ya. Oh, saya mau tepuk tangan malahan untuk semua pihak ini Bu Pak yang sudah bekerja keras. Nah, pertanyaan reflektif untuk kita. Sebentar, saya perkenankan saya share screen satu slide Bapak Ibu sekalian. Silakan Bu Mega. Ya Pak, sebentar. Hilang nih. Ya, Bapak Ibu bisa membaca? Kelihatan ya, semoga. Jelas Bu, jelas. Ya, Kelihatan jelas. terima kasih. Nah, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk melihat ke dalam diri kita setelah Bapak Ibu begitu keras bekerja dan menggali kreativitas serta mengingat kembali konsep-konsep yang telah dipelajari bersama-sama di pelatihan ini, mengingat ini modul 5 adalah modul yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ini? Apa yang paling Bapak Ibu sukai dari kegiatan tersebut? Ada banyak, ada beberapa. Apa yang Bapak Ibu kurang sukai dari kegiatan yang dirancang dan dilakukan bersama ini? Dan terutama ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan awal yang saya ajukan tadi di sesi paling depan, sesi hari ini dengan saya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang membaca setelah mengikuti kegiatan ini? Apakah ada perubahan jawaban dari kertas biru ke kertas pink? Misalnya begitu ya. Nah, saya tidak akan mencuri waktu lebih lama lagi. Saya berikan pertanyaan-pertanyaan ini untuk menjadi refleksi bagi Bapak Ibu sekalian. Dan boleh Bapak Ibu menuliskan sesuatu di post-it yang dimiliki, lalu ditempelkan di clipboard, mungkin tanpa nama juga boleh, ditempelkan di clipboard untuk menjadi kenang-kenangan bagi panitia, memahami apa perasaan Bapak Ibu peserta, apakah ada perubahan pendapat tentang membaca, kegiatan apa yang disukai, yang kurang disukai. Silakan Bapak Ibu menuliskan komentar, tanggapan, kesan ya, terutama kesan kita setelah mengikuti kegiatan ini terkait dengan kegiatan membaca. Apakah pandangan kita masih tetap seperti dahulu? Atau sudah berubah? Nah. Ini ada yang berpendapat secara langsung, Bu. Minta pendapat langsung, Bu. Satu orang, Bu. Dari Pak siapa? Yoram. Pak Yoram. Bu Mega. Ya, Pak. Selamat sore dari Selamat sore. Yoram. Dari unsur pengawas. Oh, ya Pak. Iya. Saya baru tahu bahwa membaca itu ada dua, yaitu membaca ekstensif dan intensif. Ketika mendapat undangan, saya berpikir ini apa lagi kegiatan membaca ini kok cari-cari kerja. Ya, cari-cari kerja selama ini kan kita tahu membaca seperti itu.
Tapi ketika mengikuti kegiatan ini dari kemarin sampai saat ini, ternyata ada bedanya dan hikmahnya besar sekali. Untuk kami bisa sampaikan ke guru-guru bahwa ternyata membaca itu intensif seperti ini, ekstensif seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Wah, ini Terima untuk kasih. panitia dan untuk kami semua sesuatu masukan yang sangat berharga. Terima kasih. Kami semua berharap Bapak Ibu sekalian pulang dengan semangat yang tidak akan pernah padam untuk memulai gerakan literasi sekolah dengan mengajarkan MI dan ME kepada anak-anak sehingga literasi, kemampuan literasi mereka juga berkembang. Karena itu adalah sasaran dari kegiatan bersama kita ini. Terima kasih banyak untuk perhatian dan kerjasama serta kerja keras dari Bapak Ibu sekalian. Saya mundur, minta maaf untuk segala kekurangan dan segala tuntutan yang terlalu tinggi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hadi sudah Sama-sama, Bu Mega. memfasilitasi dengan begitu bagus di lapangan. Terima kasih banyak. Kami Sampai semua bertemu. perwakilan dari teman-teman juga mengucapkan terima kasih atas pencerahan yang Ibu Mega berikan bersama Ibu Mera Merah, ya. selama mulai jam 2 tadi ya, hingga sampai jam sekarang. Ternyata banyak sekali hal-hal yang kita peroleh, terutama terkait dengan penerapan atau implementasi membaca intensif dan ekstensif di dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya untuk Bapak Ibu guru, tapi juga untuk kami, mungkin perwakilan dari para pengawas, juga mendapatkan wawasan yang luar biasa, sehingga kami bisa melakukan proses bimbingan kepada guru-guru di lapangan nanti. Ya, model-model seperti yang ditayangkan di galeri-galeri tadi sudah diamati semua oleh para pengawas, sehingga nanti tidak terjadi misperception antara guru dan para pengawas di lapangan. Betul. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Mega. Mohon maaf jika ada kekurangan dari seluruh peserta kami. Kekurangan saya yang pasti, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya undur diri. Selamat sore Bu Mega. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu. Sampai ketemu, Pak. Bapak Ibu, kegiatan kita yang modul 5 sudah selesai. Ya. Recording stopped. Ya. Masih ada satu lagi kegiatannya